Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nurul Aini Fadilah, Rani Indrial, Irfani Mutia, dan Triana Zaraningsih akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai artikel yang berjudul Knowledge Based Management Support and Application of Diagnostic Reasoning to Corporate Financing. Baiklah, materi pertama akan saya jelaskan sendiri. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Pada artikel ini, penulis mengeksplorasi kemungkinan menambah sistem pendukung keputusan atau DSS dengan kemampuan dukungan diagnostik. Diagnosis melibatkan identifikasi keadaan sistem yang mendasari berdasarkan serangkaian gejala yang dapat diamati seperti menilai posisi keuangan perusahaan atau mengevaluasi kesehatan pasien. Namun banyak penelitian DSS berfokus pada penyediaan. Beberapa peneliti telah menunjukkan pentingnya diagnosis masalah manajerial sebagai bagian dari fungsional DSS, termasuk dukungan grafis untuk menemukan masalah. Ada juga upaya dalam mendukung berbagai analisis dalam manajemen keuangan, yang biasanya merekomendasikan penggunaan teknologi sistem pakar. Dalam aplikasi manajemen keuangan domain, diagnosis mengacu pada pendeteksian kesehatan keuangan suatu perusahaan. Ini melibatkan mempelajari domain aplikasi keuangan perusahaan untuk mengidentifikasi petunjuk yang akan membantu kita dalam memahami hubungan domain yang akan mengarah pada diagnosis masalah. Pendekatan berbasis pengetahuan yang diusulkan bertujuan untuk menginterpretasikan data perusahaan seperti laporan akuntansi keuangan dan statistik kinerja. Artikel ini disusun sebagai berikut. Bagian selanjutnya yaitu membahas tentang memeriksa domain aplikasi manajemen keuangan dari perspektif dukungan diagnostik dan menunjukkan kebutuhan akan lingkungan SS berbasis pengetahuan yang cerdas. Ini memperkenalkan topik menggunakan contoh yang kemudian diikuti dengan menggambarkan penyesuaian kebijakan yang khas di domain yang diberikan. Ilustrasi ini bertujuan untuk menunjukkan interaksi antara variabel keuangan yang akan memandu proses konstruksi basis pengetahuan. Aspek kuantitatif dan kualitatif dari analisis keuangan kemudian diperkenalkan diikuti dengan pertimbangan representasi pengetahuan persyaratan. Kumpulan aturan sampel dikembangkan untuk mengilustrasikan bagaimana basis pengetahuan dapat dibangun untuk menangkap interaksi domain yang diperkenalkan di awal artikel. Strategi penalaran yang diusulkan menggunakan pendekatan pemecahan masalah 2. Materi selanjutnya yaitu hubungan domain manajemen keuangan yang terbagi atas dua. Pertama, contoh domain keuangan interaksi, dan yang kedua yaitu domain manajemen keuangan hubungan penyesuaian kebijakan. Untuk contoh domain keuangan interaksi memiliki tujuan untuk menunjukkan interaksi kompleks yang melekat pada domain aplikasi keuangan dan implikasinya terhadap kinerja perusahaan. Ini juga menunjukkan kesulitan dalam melaksanakan keputusan kebijakan keuangan. Efek jangka panjang dari perubahan kebijakan mungkin memiliki konsekuensi jangka pendek yang berbeda. Dan untuk yang kedua yaitu domain manajemen keuangan hubungan penyesuaian kebijakan. Menurut Myers and Majluf 1984, pengakuan jenis asimetris informasi ini menghasilkan devaluasi saham baru dan tingkat pengembalian yang diminta lebih tinggi yang diminta oleh investor. Sedangkan menurut Smith dan Warner 1979, peningkatan rasio utang terhadap ekuitas perusahaan mungkin tidak dapat dilakukan jika ada perjanjian obligasi yang membatasi pinjaman tambahan dalam struktur modal perusahaan. Sebuah alternatif pembiayaan eksternal mungkin penyesuaian dalam kebijakan dividen perusahaan. Ini dapat mempertahankan lebih banyak pendapatan, yaitu meningkatkan R, dengan mengurangi rasio pembayaran dividen. Namun mungkin ada konsekuensi penting terhadap perubahan kebijakan dividen tersebut. Pemotongan dividen dapat ditafsirkan oleh pasar modal eksternal sebagai sinyal negatif tentang prospek masa depan perusahaan. Menurut Asquith dan Mellins 1986. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Nurul. Kepada Nurul disilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis domain keuangan. Analisis keuangan menggunakan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif.
Pada pendekatan kuantitatif, kinerja keuangan suatu perusahaan diukur berdasarkan rasio pada item yang terdapat dalam laporan keuangan seperti neraca dan laba rugi. Sedangkan pada analisis kualitatif atau pendekatan kualitatif, kinerja keuangan suatu perusahaan diukur berdasarkan dengan analisis yang mendalam, maka dibutuhkan pemahaman yang mendasar tentang akuntansi dan bagaimana konsekuensi ekonomi dari transaksi keuangan. Pada analisis kuantitatif kinerja, 4 bidang yang sangat penting untuk kinerja perusahaan meliputi likuiditas, kemampuan membayar utang jangka panjang, profitabilitas, dan analisis ekuitas investor. Sedangkan pada analisis kualitatif, membutuhkan pemahaman tentang keputusan akuntansi yang mendasari dan implikasi ekonomi dari transaksi keuangan. Metode penetapan biaya seperti FIFO dan biaya rata-rata mewakili persediaan dalam istilah moneter dan merupakan angka yang dapat dilaporkan dalam laporan keuangan. Angka-angka ini pada gilirannya ditafsirkan ketika menganalisis status keuangan perusahaan. Misalnya, nilai harga pokok penjualan tergantung pada bagaimana persediaan dinilai, yang pada gilirannya mempengaruhi nilai laba dan aset lancar pada suatu perusahaan yang dilaporkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang representasi pengetahuan. Menurut Newell pada tahun 1981, representasi pengetahuan dibagi menjadi 2 tingkatan, yaitu tingkatan simbol dan tingkatan pengetahuan. Pada tingkatan simbol menentukan pengetahuan dalam hal bagaimana hal itu diadakan. Sedangkan pada tingkatan pengetahuan melibatkan penentuan apa yang akan diwakili. Pada tingkatan simbol, item laporan keuangan dapat direpresentasikan menggunakan skema berorientasi objek yang secara alami mengeksploitasi bagan hierarki dan akun. Sedangkan dalam tingkat pengetahuan, dalam domain keuangan perusahaan, pada tingkat pengetahuan, tingkat abstraksi tertinggi adalah keuangan perusahaan, agregasi sumber daya, tindakan, prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau JRP, fokus, dan ukuran kinerja. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Irfani. Kepada Irfani, disilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan strategi pemecahan masalah. Pada bagian ini, kami mengeksplorasi peran dan sifat strategi penalaran kecerdasan buatan, juga disebut sebagai metode pemecahan masalah, dan bagaimana mereka dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan dukungan manajemen diagnostik. Strategi pemecahan masalah merupakan aspek dinamis dari desain sistem, yaitu menentukan cara sistem melakukan proses penalaran. Dengan kata lain, ini menggambarkan bagaimana pengetahuan domain statis, termasuk fakta domain dan kemungkinan masalah, akan digunakan selama proses penalaran. Clancy pada 1984 mengidentifikasi 2 pendekatan pemecahan masalah yang berbeda, juga disebut strategi penalaran, mengatur desain sistem pakar, klasifikasi, dan metode konstruktif. Metode pemecahan masalah klasifikasi mencapai solusi dengan menghubungkan data secara sistematis ke serangkaian solusi alternatif yang disebutkan sebelumnya. Sedangkan metode pemecahan masalah konstruktif membangun solusi dengan bantuan pengetahuan domain struktural dan perilaku. Pendekatan klasifikasi murni mengasumsikan bahwa domain masalah yang diberikan dapat dipetakan ke suatu kategori solusi masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Kategori solusi yang dihitung sebelumnya memadu proses penalaran program. Namun, mengingat sistem yang beragam dan saling berinteraksi, mungkin tidak praktis untuk menghitung semua kemungkinan kombinasi masalah secara a priori. Selanjutnya, kompleksitas penalaran meningkat ketika jumlah kemungkinan kategori solusi juga meningkat. Domain diagnosis yang sama dapat menggunakan metode pemecahan masalah konstruktif atau non-klasifikasi ketika program merancang solusi dari awal menggunakan fakta dan hubungan domain yang mendasarinya. Namun, merancang solusi dari awal juga dapat meningkatkan kompleksitas penalaran karena tidak ada prinsip panduan untuk mengarahkan pencarian. Untuk mengambil manfaat dari masing-masing pendekatan, Clancy pada tahun 1984 dan juga 1985 mengusulkan bahwa kedua metode dapat digunakan bersama-sama pada tahapan proses pemecahan masalah yang berbeda, yaitu klasifikasi dapat digunakan sebelum konstruksi solusi dengan maksud untuk menemukan subproblem. Misalnya Caduceus atau People pada 1982 pada akhirnya membangun solusi dari jaringan yang berinteraksi dengan mengkolaborasi dan menggabungkan komponen solusi primitif secara bertahap. Pendekatan serupa digunakan dalam domain pembangunan model matematik
Mengingat karakteristik domain aplikasi diagnosis keuangan juga dapat mengambil manfaat dari strategi pemecahan masalah gabungan ini, karena dapat dianggap sebagai jaringan kategori masalah yang saling berinteraksi yang dapat diintegrasikan untuk membentuk solusi pada akhir diagnosis. Penggabungan yang menghasilkan dalam pendekatan dua fase yang diusulkan. Nah, yang pertama itu ada strategi pemecahan masalah atau penalaran dinamika. Strategi pemecahan masalah yang diusulkan untuk diagnosis masalah menggunakan dua fase. Pada tahap awal, fase 1, diagnosis masalah dipandang sebagai masalah klasifikasi atau masalah kumpulan fakta, dipartisi menjadi submasalah yang dapat dikerjakan secara independen atau kategori masalah. Dalam domain manajemen keuangan, subproblems dapat diidentifikasi sebagai solvabilitas, profitabilitas, kebijakan harga, pengendalian biaya. Pada tahap formulasi selanjutnya atau fase 2, pemecahan masalah beralih ke strategi konstruksi. Solusinya adalah integrasi dan kategori masalah yang awalnya teridentifikasi sedemikian rupa sehingga diagnosis yang disesuaikan untuk situasi tertentu atau kumpulan fakta dapat dirancang. Selanjutnya, aplikasi pemecahan masalah strategi dalam domain keuangan. Ketika sebuah perusahaan perlu menutupi kekurangan modal untuk mempertahankan kebutuhan pembiayaan sehingga pertumbuhan strategi jangka panjang dapat dipertahankan, ia memiliki sejumlah alternatif kebijakan yang potensial. Alternatif kebijakan potensial ini dapat disebut sebagai submasalah atau kategori masalah. Keputusan akhir atau desain dapat memasukkan satu atau kombinasi dari alternatif ini, asalkan interaksi yang mungkin dipertimbangkan. Selanjutnya ada perusahaan dapat mengumpulkan uang yang diperlukan dengan meminjam. Hal ini akan meningkatkan uang ke rasio ekuitas. Pembuatan kebijakan harus menilai apakah efek menguntungkan dari peningkatan rasio utang terhadap ekuitas dan rasio keuangan yang menyertai yang konsentrasi pada pemegang saham yang cukup diimbangi dengan pemeliharaan pertumbuhan penjualan masa depan yang memadai yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan pendapatan dan dividen yang berkelanjutan. Pertukaran ini penting karena kedua komponen merupakan input untuk model penilaian pertumbuhan laba. Selanjutnya, tanggapan alternatif terhadap kelangkaan dana adalah pengurangan rasio pembayaran dividen. Kita dihadapkan pada dua pengaruh berlawanan terhadap kesejahteraan pemegang saham. Model penilaian memprediksi bahwa pemotongan dividen akan bekerja ke arah penurunan harga saham perusahaan. Namun, ini harus dipertimbangkan dengan penggunaan positif di mana dana dapat dialokasikan, khususnya dampak pada potensi pertumbuhan perusahaan di masa depan. Efek pertumbuhan dari penurunan dividen ini secara jelas dimodelkan dalam persamaan penilaian. Namun, seperti yang disebutkan sebelumnya, ada masalah yang tidak mudah dikuantifikasi saat memutuskan kebijakan keuangan perusahaan. Dalam contoh ini, perusahaan harus berhati-hati mempertimbangkan dampak perubahan dividen pada bauran atau klien investornya. Selanjutnya, sumber kekurangan pendanaan lain dapat terletak pada penurunan profitabilitas internal, yaitu penurunan pengembalian aset bersih. Dalam hal ini, potensi alternatif kebijakan mungkin tidak semuanya murni bersifat finansial. Selanjutnya, kesimpulan. Kami telah melihat domain diagnosis masalah sebagai jaringan submasalah yang saling berinteraksi perlu diagresikan untuk membentuk diagnosis akhir atau solusi. Pendekatan ini menggunakan strategi pemecahan masalah kecerdasan buatan atau metode klasifikasi sebelum metode konstruktif. Peran kategori masalah dalam proses penalaran diagnosis ditekankan dan terkait dengan fakta domain aplikasi. Struktur tingkat tinggi untuk proses penalaran diagnosis diperkenalkan melalui skema klasifikasi yang mengidentifikasi kategori masalah yang relevan. Metode pemecahan masalah yang konstruktif kemudian sampai pada diagnosis dengan mengintegrasikan kategori masalah yang teridentifikasi dengan cara yang tangguh. Domain analisis keuangan dipelajari baik dari aspek kualitatif maupun kuantitatif, dan skema referensi pengetahuan yang dibutuhkan. Implikasi manajerial dari makalah ini bermacam-macam.
pendekatan penalaran diagnosis yang diusulkan meresmikan proses pemetaan fakta organisasi ke kategori masalah yang mungkin terjadi. Ini memfasilitasi interpretasi data seperti statistik kinerja atau data akuntansi yang memiliki potensi untuk mendukung gaya manajemen yang berbeda. Pendekatan yang diusulkan memberikan dukungan manajemen proaktif dengan memfasilitasi analisis fakta untuk memungkinkan kontingensi di masa depan. Ini juga menawarkan dukungan reaktif karena memudahkan pengambilan tindakan korektif dengan mendokumentasikan penyebab yang mendasari suatu peristiwa. Interaksi domain ditangkap dalam basis pengetahuan dan ilustrasi menggunakan kumpulan aturan sampel. Selanjutnya, sebuah sistem yang dapat menginterpretasikan hasil dari berbagai peristiwa, data, dan maupun memberikan sinyal kemungkinan masalah di masa depan dapat menjadi alat pendukung yang berharga untuk manajemen proaktif. Sebelum penerapan arsitektur yang diusulkan, studi analisis sistem menyeluruh harus dilakukan untuk memfasilitasi hubungan konseptual dan empiris antara gejala yang diamati dan hipotesis yang mendasarinya. Sistem harus direvisi dalam proses akuisisi pengetahuan yang sedang berlangsung. Baiklah, sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.